Klan Ozunu adalah klan yang sangat berbahaya. Kemampuannya menyerang dalam gelap membuat mereka sangatlah mematikan. Raizo adalah salah satu dari mereka yang memutuskan untuk keluar dari klan mengerikan itu dan membuat misi untuk menghancurkan seluruh klan Ozunu akibat dendam yang membara dalam dirinya. Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Hari ini admin Tanfan akan membahas sebuah film dengan judul Ninja Assassin. Sumpah ini film keren banget sih. Gimana cerita lengkapnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pimpinan Yakuza yang punggungnya sedang ditato. Dia terlihat kesal karena merasa kesakitan saat ditato. Si tukang tato yang sudah tua mengatakan bahwa jika ada orang yang merasa kesal dan kesakitan saat ditato, maka orang itu tidak cocok untuk hidup di lingkungan yang keras. Mendengar hal itu, pimpinan Yakuza itu menjadi marah dan merasa terhina hingga hampir saja menembak orang tua tersebut. Kemudian datang salah satu anak buahnya membawa sebuah amplop yang berisi pasir hitam. Si tukang tato terlihat ketakutan melihat pasir hitam yang keluar dari dalam amplop tersebut. Orang tua tersebut berkata bahwa itu merupakan pertanda kalau sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Si pimpinan Yakuza dan anak buahnya kemudian tertawa dan menganggapnya itu sebuah lelucon. Si pria tua itu menceritakan bahwa dulu seseorang juga pernah menerima amplop yang berisi pasir hitam yang sama. Lalu kemudian hal mengerikan terjadi. Sesuatu yang muncul dari balik bayangan dan tiba-tiba semua orang di tempat itu tewas mengenaskan. Si kakek tua kemudian menunjukkan bekas luka di dadanya. Terlihat bekas luka di dada bagian kiri. Kakek itu mengaku beruntung karena jantungnya tidak seperti orang kebanyakan. Dia memiliki jantung yang terletak di dada sebelah kanan. Di tengah dadanya terdapat tato ninja untuk mengingatkan dirinya tentang kejadian mengerikan itu. Para Yakuza pun tertawa mendengar cerita tentang ninja di era modern seperti saat ini. Di tengah gelak tawa mereka, tiba-tiba kepala salah satu anggota Yakuza itu terpotong tepat di bagian mulutnya. Mereka semua pun kaget dan ketakutan. Seketika, lampu di ruangan itu padam dan terdengar suara pedang mengayun di mana-mana tanpa terlihat sosok yang mereka hadapi. Satu persatu para anggota grup Yakuza itu tumbang. Saking paniknya, si pimpinan Yakuza kemudian menembakkan pistol ke sembarang arah. Dia mengatakan kepada sosok yang menyerang mereka akan membayar berapapun kepadanya, asalkan tidak membunuhnya. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Si pria tua mengatakan bahwa sia-sia saja bernegosiasi dengan makhluk ini karena mereka bukanlah manusia, melainkan jelmaan iblis yang dikirim dari neraka. Saat sedang panik, tangan si pimpinan Yakuza kemudian tiba-tiba putus dan kepalanya ditebas oleh senjata tak terlihat. Dia pun akhirnya tewas seketika dengan cara yang sangat mengerikan. Scene kemudian berpindah ke kota Berlin, tepatnya di markas Europol. Seorang agen penyelidik yang bernama Mika Koretti menemukan atasannya yang bernama Maslow yang biasa dipanggil Ryan. Ia memberikan hasil penyelidikannya tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Mika menyelidiki transkrip persidangan terdakwa yang bernama Kunitomo Shigeki, di mana jaksa menanyakan soal pembayaran 100 pounds emas kepada klan Ozunu, Namun kasus itu tidak pernah dibahas lagi sampai sekarang. Jumlah itu sama dengan yang ditransfer kelompok Yakuza kepada klan Ozunu, yang berujung pembantaian klub Yakuza Machi yang berlokasi di Osaka. Bahkan Mika menemukan keterkaitan atas insiden tewasnya Perdana Menteri Rusia Zhukov dengan klan Ozunu. Sehari sebelum pembunuhan, juga terdapat transfer misterius dari Bank Shanghai dengan jumlah sama persis dengan nilai 100 pounds emas. Saat ini Mika mengatakan kalau klan Ozunu bukanlah mitos tetapi nyata. Klan itu menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh. Singkat cerita, scene kemudian beralih di suatu lokasi penyewaan mesin laundry.
Terlihat di sana seorang pria yang sedang mencuci pakaian. Di sampingnya ada seorang wanita yang mencoba meminta bantuan kepada pria tersebut. Saat pria itu mendekatinya, dia kemudian bertanya, "Kamu dari klan mana? Sedang apa kamu di Berlin?" Sang wanita terlihat kaget kemudian langsung menyerang si pria tersebut. Terjadi pertarungan di sana menggunakan pisau kecil. Lalu, saat pemilik laundry memeriksa keadaan, dia menemukan hal aneh di salah satu mesin laundry miliknya. Tampak keluar darah dari dalam mesin laundry dan sesosok tubuh manusia yang tewas bergelimang darah di dalamnya. Sepulang dari tempat laundry, lelaki tadi yang rupanya adalah Raizo memasuki apartemen miliknya. Di dalamnya terdapat berbagai persenjataan ninja. Raizo adalah seorang ninja dari klan Ozuno. Di dalam apartemen, Raizo teringat dengan masa lalunya. Saat pimpinan klan Ozuno memperkenalkan dirinya saat masih kecil di hadapan anak-anak murid klan Ozuno lainnya. Di klan tersebut diajarkan untuk menguasai tubuh mereka dari rasa sakit, lapar, haus termasuk anggota tubuh darah dan kulit. Bahkan dengan kekuatan klan Ozuno mereka dapat menyembuhkan luka dengan seketika. Welcome. Pernah suatu ketika Raizo dilatih untuk menguasai ilmu meringankan tubuh. Terlihat dia berjalan di suatu lantai dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan derit pada lantai yang dipijaknya. Namun saat itu Raizo kecil gagal dan lantai itu mengeluarkan suara berderit. Ozuno kemudian memukul kaki Raizo kecil hingga berdarah-darah. Malam harinya Raizo kecil tidak bisa tidur karena kesakitan. Lalu terlihat salah satu teman Raizo yang bernama Kiriko mengobati luka-luka di kaki Raizo. Luka-luka itu masih membekas hingga Raizo dewasa. Sejak kecil, Raizo memang telah ditempa dengan sangat keras untuk dilatih menjadi seorang ninja yang tangguh. Bahkan, hingga dewasa pun Raizo masih saja terus berlatih untuk menguasai tubuh dan pikirannya, serta melatih kemampuannya menggunakan berbagai jenis senjata bela diri yang biasa digunakan oleh para ninja. Di lain tempat, Mika menemui istri dari Alex Sabatin, agen KGB yang telah membuat laporan tentang adanya keterkaitan antara kematian Perdana Menteri Rusia dengan klan Ozuno. Istri Alex kemudian memberikan sebuah kotak peninggalan suaminya kepada Mika. Dan setelah Mika membuka kotak tersebut, ternyata berisi berkas penelitian tentang berbagai macam bukti kalau para ninja itu nyata. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk lebih berhati-hati lagi. Kembali ke masa lalu, di mana Raizo terlihat bersama Kiriko di taman bonsai. Kiriko kemudian memotong kawat pembentuk bonsai. Raizo kemudian mendekati Kiriko dan mengatakan kalau Kiriko akan dihukum karena tindakannya itu. Kiriko mengatakan kalau jantung pohon akan tahu kemana mereka harus tumbuh. Raizo menjawab bahwa pohon tidak punya jantung, sedangkan menurut Kiriko semua makhluk hidup mempunyai jantung. Raizo lalu menjawab kalau dirinya tidak mempunyai jantung. Kemudian Kiriko menempelkan telinganya ke dada Raizo, lalu mengatakan kalau dia mampu mendengarkan detak jantung Raizo dan mengatakan kalau jantung Raizo merindukannya. Tentu saja Raizo tak percaya. Kiriko kemudian menyuruh Raizo mendengarkan detak jantungnya. Masih di sarang para ninja, terlihat Raizo muda sedang bertarung melawan Takeshi menggunakan pedang kayu. Ketika Raizo hampir memenangkan pertarungan itu, Takeshi berbuat curang dan berhasil memukul kepala Raizo hingga berdarah dan jatuh. Akibat kekalahannya itu, Raizo kemudian dihukum oleh gurunya dengan cara memukul perutnya hingga Raizo merasa sakit yang amat luar biasa. Pada giliran selanjutnya, Kiriko terlihat berhasil memukul jatuh lawan tandingnya. Gurunya kemudian menyuruh Kiriko untuk menyayat lawannya sebagai hukuman akibat kekalahannya. Namun Kiriko menolak perintah gurunya. Akibatnya sang guru menyayat pipi Kiriko dan menghukumnya di dalam kurungan. Hal itu membuat Kiriko marah dan berniat untuk kabur dari tempat itu. Pada malam hari ketika hujan turun, Kiriko benar-benar melaksanakan niatnya untuk kabur dari tempat itu.
Raizo kemudian mengejarnya dan memperingatkan bahwa perbuatannya itu akan membuat dirinya dibunuh. Tapi Kiriko telah bertekad dan tetap melanjutkan niatnya. Sebelum pergi, Kiriko menyempatkan diri untuk mengecup Raizo. Pelarian Kiriko ternyata tidak berjalan mulus. Beberapa murid senior dari klan tersebut berhasil menangkap dan membawa pulang Kiriko ke markas mereka. Keesokan harinya, Kiriko diikat di sebuah tiang dan dia dianggap sebagai seorang pengkhianat klan yang harus diberi hukuman mati. Takeshi sebagai orang yang berhasil membawa Kiriko pulang diberi kehormatan untuk menjadi eksekutor. Saat Takeshi menghujamkan pedang ke jantung Kiriko, Raizo hanya bisa menatap sedih namun tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu di tempat parkir, Maslow memperingatkan Mika akan bahaya yang mengintai mereka. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk cuti dan membekalinya dengan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Sesampainya di rumah, ternyata lingkungan rumah tempat Mika tinggal tengah terjadi pemadaman listrik. Di dalam rumah sangat gelap gulita. Tak disangka Mika menemukan amplop putih yang berisikan pasir hitam di dalamnya. Tak lama kemudian terlihat seorang ninja mengayunkan pedang ke arahnya, namun tertahan oleh sesuatu. Ternyata ada dua orang ninja di sana. Terjadi pertarungan antara dua orang ninja itu. Mereka bertarung di dalam gelap. Terlihat salah seorang ninja tersebut berhasil dilumpuhkan. Kemudian terdengar suara yang memperingatkan Mika bahwa akan ada banyak lagi yang datang. Mereka tidak akan berhenti sampai Mika mati. Suara itu mengatakan kalau dia akan membantu Mika. Kemudian muncul sosok manusia dari balik bayangan. Dia adalah Raizo yang telah menyelamatkan nyawa Mika. Mika terlihat mengenal Raizo dari rekaman CCTV. Raizo kemudian mengajak Mika untuk meninggalkan tempat itu. Di dalam mobil, Raizo mengatakan kalau para ninja sedang mengikuti mereka. Mika kemudian menyadari kalau Raizo juga mestinya menjadi orang yang diburu oleh klan Ozuno. Raizo kemudian teringat masa lalunya di saat dia pertama kali mengemban tugas sebagai seorang assassin. Dia ditugaskan Ozuno untuk membunuh seseorang dan mengambil jam tangan emas di tangannya. Di dalam toilet, Raizo menemukan orang yang dimaksud dan langsung menusukkan pisau ke leher targetnya. Namun targetnya ternyata terlalu kuat yang kemudian terjadi pertarungan sengit di sana. Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, Raizo berhasil membunuh orang itu dan menyerahkan jam tangan emas ke Ozuno sebagai tanda bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misinya. Kemudian Ozuno memerintahkan Raizo untuk mengeksekusi seorang wanita. Dia adalah anggota klan yang juga mencoba untuk kabur sama seperti Kiriko dulu. Bukannya mematuhi perintah Ozuno, Raizo yang muak malah mengayunkan senjatanya ke arah wajah Ozuno. Ozuno yang murka memerintahkan anak buahnya membunuh Raizo. Terjadi perkelahian antara Raizo dan para ninja di sana. Raizo terlihat tak berdaya dan terkena sayatan berbagai macam senjata ninja. Raizo pun terjatuh dari atas gedung. Setelah peristiwa itu, Raizo kemudian menyimpan dendam yang sangat terhadap Ozuno. Singkat cerita, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Mika kemudian mengajak Maslow untuk bertemu di tempat yang tersembunyi. Ternyata Maslow telah berencana untuk menangkap Raizo yang saat itu bersama dengan Mika. Maslow kemudian membawa Mika dan Raizo ke sebuah markas rahasia dan mengikat Raizo di dalam sebuah sel. Mika yang kebingungan meminta kejelasan kepada Maslow. Maslow mengatakan ada seseorang yang berkuasa memerintahkannya untuk menangkap Raizo. Maslow tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Maslow memberi Mika sebuah alat pelacak untuk berjaga-jaga agar Maslow bisa melacak keberadaan Mika jika terjadi sesuatu terhadap Mika. Lalu, tiba-tiba lampu padam. Mika langsung berlari menuju Raizo. Dalam kegelapan, para tentara berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di saat mereka tegang dan kebingungan, para ninja telah menyerang dari atas dan satu persatu tentara itu tumbang diserang oleh para ninja yang bergerak dari dalam gelap. Melihat hal itu, Mika kemudian mengambil kunci dari tubuh tentara yang tewas dan membuka rantai yang mengunci Raizo. Terlihat sosok bayangan memasuki ruangan Raizo. Tepat di saat tangan Raizo berhasil dibuka, dengan cepat Raizo menghabisi ninja di dekatnya yang hampir saja membunuh mereka.
Sementara itu, Raizo yang terluka mencoba menyelamatkan diri dan melompat keluar dari gedung. Raizo berlari di jalanan kota Berlin. Para ninja masih juga mengejarnya. Seorang ninja kemudian berhasil merobek perut Raizo yang membuatnya tumbang ke jalan. Ketika ninja tersebut hendak menghabisi nyawa Raizo, tiba-tiba Mika muncul kemudian menabrak ninja itu. Mika berhasil menyelamatkan Raizo dan membawanya kabur dari tempat itu. Melihat kondisi Raizo yang terluka parah, Mika bermaksud membawa Raizo ke rumah sakit. Namun Raizo menolaknya. Akhirnya Mika kemudian membawa Raizo ke sebuah penginapan. Raizo terbaring tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. Mika kemudian meminta maaf dan berterima kasih kepada Raizo yang saat itu sedang tak sadarkan diri. Lalu kemudian dari luar penginapan, Mika melihat beberapa bayangan memasuki ruangan tempat Raizo terbaring. Beberapa saat kemudian kepolisian datang berbekal alat pelacak milik Mika dan hanya menemukan Mika terduduk sendirian. Rupanya, beberapa menit yang lalu para ninja telah membawa Raizo pergi. Di dalam mobil, Raizo yang tersadar mencoba memulihkan dirinya sendiri. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh klan Ozunu, luka-luka di tubuhnya menutup satu persatu. Kemudian terlihat Raizo diikat di sebuah tiang, bersiap untuk dieksekusi. Ozunu terlihat memukul perut Raizo untuk menyiksanya hingga membuat Raizo muntah darah. Namun di antara muntahan Raizo, Takeshi melihat sesuatu benda kecil yang berkedap-kedip. Rupanya benda itu adalah alat pelacak milik Mika. Tiba-tiba muncul pasukan tentara yang dibawa Maslow dan Mika datang menyelamatkan Raizo. Mika kemudian melepaskan ikatan Raizo. Terjadi pertempuran antara pasukan militer melawan para ninja. Takeshi memasuki sebuah ruangan dan menemukan Raizo yang telah menunggu di dalamnya. Dengan dibantu 4 orang temannya, Takeshi mengeroyok Raizo dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Tentu saja Raizo bukanlah tandingan mereka. Dengan 2 pedang di tangannya, satu persatu para pengeroyoknya tumbang dengan luka yang mengenaskan. Setelah keempat temannya tewas, tinggallah Takeshi seorang diri melawan Raizo. Awalnya Takeshi terlihat cukup kuat, mereka berdua bertarung di antara kobaran api. Raizo kemudian mengingat kembali bahwa orang yang mengeksekusi Kiriko adalah Takeshi. Raizo terlihat sangat marah dengan kusarigama senjata andalannya yang telah direbutnya dari tangan korbannya. Raizo menyerang Takeshi bertubi-tubi. Akhirnya Takeshi tewas dengan kusarigama yang menembus tangan dan lehernya. Akhirnya Raizo pun bisa berhadapan langsung dengan Ozunu. Saat berhadapan, Raizo langsung menyerang Ozunu dengan kusarigama. Namun hanya dengan sekali tebas, rantai kusarigama milik Raizo putus di tangan Ozunu. Ozunu terlihat mampu menghilang di dalam gelap dan menyerang Raizo dari arah yang tidak dia ketahui. Di sini Raizo terlihat sangat kewalahan menghadapi mantan gurunya itu. Namun Raizo tidak putus asa, dia terus saja menyerang. Berkali-kali Raizo terkena tendangan dan sayatan pedang Ozunu. Dengan kecepatan dan ilmu menghilang yang dimiliki Ozunu, dia mampu dengan mudah menjatuhkan Raizo. Mika yang melihat Raizo kewalahan melawan Ozunu bergegas untuk membantu Raizo. Kali ini, sabetan pedang Ozunu cukup parah melukai punggung Raizo hingga Raizo jatuh terkelungkup. Di saat Ozunu akan menusuk Raizo, Mika menembaknya dari belakang. Ozunu tiba-tiba menghilang di dalam gelap dan muncul di belakang Mika. Dengan mudah, Ozunu menusuk Mika tepat di bagian kiri dadanya. Raizo yang cepat paham rupanya sejak tadi telah mempelajari rahasia menghilang dan bergerak cepat dari Ozunu. Ozunu terlihat sangat kaget ketika Raizo tiba-tiba menghilang saat ia hendak menebasnya. Dengan ilmu baru yang telah dipelajarinya, Raizo dengan sangat mudah mengalahkan Ozunu. Raizo menyerang Ozunu bertubi-tubi hingga lengannya putus. Ozunu yang sudah tak berdaya kemudian langsung dieksekusi oleh Raizo. Raizo kemudian membawa Mika yang telah menyelamatkan nyawanya keluar dari bangunan itu. Rupanya Mika memiliki jantung yang istimewa. Jantungnya terletak di sebelah kanan yang membuatnya masih hidup. Akhirnya, Raizo pun bisa hidup bebas dan tenang tinggal di markas klan Ozunu seperti yang diharapkan Kiriko dan film pun berakhir.